Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Psikologi Keperbakatan yang beranggotakan pertama ada Sri Anggraini dengan nomor NIM 049, yang kedua ada Alvina Halimatul Fadilah dengan nomor NIM 090, yang ketiga ada Liviana Mariatul Kiftiah dengan nomor NIM 098, dan yang terakhir ada Norma Anissa Cahyani dengan nomor NIM 100. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai materi menciptakan tantangan dan kegiatan untuk anak berbakat serta model pelayanan siswa berbakat di kelas reguler. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama ada lingkungan yang tepat untuk menstimulasi anak berbakat. Yang kedua ada kegiatan dan tantangan untuk anak berbakat. Yang ketiga adalah upaya untuk merangsang kreativitas dari anak berbakat. Dan yang terakhir atau yang keempat ada model pelayanan yang tepat bagi siswa berbakat di kelas reguler. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai lingkungan yang tepat untuk menstimulasi anak berbakat. Lingkungan yang pertama di sini pasti ya keluarga. Keluarga merupakan lembaga pertama di mana anak menjalani proses sosialisasi secara primer. Dalam proses sosialisasi ini, orang tualah yang berperan sebagai agen utama. Orang tua harus memberikan perhatian kepada anak-anaknya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, lingkungan keluarga yang dibutuhkan yaitu lingkungan keluarga yang kondusif, di mana lingkungan ini yang mampu memberikan pengalaman, merangsang rasa ingin tahu, sekaligus menyediakan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam menemukan jawaban. Nah, dalam hal ini, orang tua perlu mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh anaknya. Menurut Wahab menjelaskan, terdapat 6 peranan orang tua terhadap keterbakatan anak. Yang pertama, orang tua berperan sebagai pendidik atau edukator dalam proses pembentukan pribadi dan moral anak, sehingga menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan anak. Yang kedua, orang tua sebagai guru dalam kehidupan sehari-hari anak dengan melakukan kegiatan belajar seperti membaca, menulis, dan berhitung, agar nantinya anak memiliki kesiapan melakukan aktivitas belajar seperti yang diharapkan oleh sekolah. Yang ketiga, orang tua sebagai motivator, yaitu orang tua memotivasi anak dan mendorongnya secara langsung dan tidak langsung agar anak-anak ini dapat menyukai kegiatan belajar yang dilaksanakannya. Yang keempat, orang tua sebagai supporter, yaitu memberikan dukungan secara moral dan material untuk melakukan kegiatan belajar di rumah dan kepentingannya di sekolah. Bentuk dukungannya yang diberikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip pedagogis sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang bermakna terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari anak. Yang kelima, orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua memfasilitasi segala kegiatan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Caranya adalah dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar terciptanya kegiatan belajar dan bermain anak di rumah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dari anak. Yang keenam, orang tua sebagai model, yaitu menjadi contoh dan teladan di rumah dalam berbagai aspek kemampuan dan perilaku hidup sehingga anak dapat mengikuti secara baik. Misalnya, dalam bertutur kata, kebiasaan membaca, berdialog atau berdiskusi setiap menghadapi persoalan dengan cara demokratis, kemudian perhatian terhadap sesama dan sebagainya.
Selanjutnya adalah menciptakan tantangan dan kegiatan untuk anak berbakat. Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, bantu anak untuk mampu berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Yang kedua, bantu anak untuk menguasai konsep materi yang diajarkan. Dan yang ketiga, beri kesempatan untuk menunjukkan potensi anak. Lalu menurut Travinger yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru adalah yang pertama, basic tools, yang kedua, practice with process, dan yang ketiga adalah working with real problems. Basic tools bisa kita lakukan dengan ajarkan anak untuk berpikir divergent dan kreatif dalam problem solving. Lalu mengembangkan kelancaran dan kelenturan berpikir. Dan yang terakhir, anak bersedia untuk mengungkapkan hasil pemikiran kepada orang lain. Yang kedua, practice with process. Yang bisa kita lakukan adalah memberi kesempatan anak untuk melakukan tahap 1 pada situasi yang nyata. Lalu proses kognisi dan afeksi pada tahap 1 dikembangkan. Kognisi seperti pemaparan, analisis, sintesis, dan penilaian. Afektif seperti terbuka terhadap perasaan dan konflik yang terjadi. Lalu tahap ini bisa dilakukan dengan cara sosiodrama, simulasi, dan studi kasus. Yang ketiga adalah working with real problems. Yang bisa kita lakukan adalah menerapkan tahap 1 dan tahap 2 pada dunia nyata. Langkah-langkah untuk menciptakan tantangan. Yang pertama, memberikan pemanasan atau warming up. Pemanasan secara mental dan switch mental dari proses pemikiran produktif dan konvergen ke proses pemikiran divergent dan imajinatif. Yang kedua, sumbang saran atau brainstorming. Tidak menentukan kritik, kebebasan dalam memberikan gagasan sebanyak mungkin dan kombinasi dan peningkatan gagasan. Yang ketiga adalah pertanyaan yang memacu gagasan. Disebut juga daftar periksa atau checklist, merupakan kata kerja manipulatif membantu dalam mengembangkan gagasan kreatif dengan melihat hubungan baru. Contohnya, apa saja yang dapat Anda pikirkan supaya pergi ke dokter gigi lebih menyenangkan? Yang keempat, sintetik teknik berpikir kreatif yang menggunakan analogi dan metafora untuk membantu menganalisis masalah dan mengembangkan berbagai sudut tinjau. Di sini ada 3, yang pertama analogi fantasi, yang kedua analogi langsung, dan yang ketiga analogi pribadi. Yang kelima adalah futuristik, mengajar dengan sudut pandang masa depan agar dapat membantu siswa menciptakan masa depan. Tujuannya, mengajarkan cara-cara berpikir tentang masa depan yang lebih baik, lebih canggih, dan lebih positif. Yang kedua, membekali keterampilan dan konsep yang perlu untuk memahami sistem-sistem yang kompleks. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga adalah upaya untuk merangsang kreativitas anak berbakat. Jadi orang yang kreatif adalah orang yang siap mengambil resiko terhadap kegagalan atau pencemoohan. Rasa percaya diri adalah modal pokok dari orang yang kreatif. Walaupun demikian, para guru, orang tua, dan orang-orang yang lebih senior perlu memberi bimbingan, perhatian, dan pengawasan. Nah, guru-guru dapat mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mengungkapkan ciri-ciri tersebut. Yang pertama, ada pelatihan untuk konsep jati diri yang positif. Tujuannya agar siswa dapat memahami dirinya. Alokasi waktu 30-45 menit atau 1 jam pelajaran. Prosedurnya, yang pertama, para siswa diupayakan untuk duduk melingkar dan mereka diminta untuk membayangkan semua hewan di Indonesia serta bagaimana sifat hewan tersebut. Misalnya, macan menggambarkan kekuatan dan keberingasan namun bulunya mempunyai bulu yang megah. Sebaliknya, ular terlihat menjijikan dan tidak dapat dipercaya. Para siswa diminta memikirkan binatang-binatang yang lain. Lalu para siswa diminta memilih salah satu hewan yang disenangi karena sifat-sifatnya dan diminta berargumentasi dengan teman-temannya. Jadi kesimpulannya, siswa dilatih untuk membandingkan sifat-sifat yang dimiliki
dengan objek-objek lain dan belajar mengungkapkan jati dirinya. Siswa dilatih untuk mencapai cita-cita setinggi langit, tapi harus disesuaikan dengan keadaan dirinya. Selain hewan, dapat juga mungkin divariasi objek-objek lain seperti makanan, orang-orang yang terkenal, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada pelatihan keterbukaan untuk menerima ide-ide. Tujuannya, siswa dilatih untuk menerima segala sesuatu dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Bahan-bahan yang diperlukan, OHP atau overhead projector, yaitu lukisan sebagai bentuk transparansi. Alokasi waktunya 20-25 menit. Prosedurnya, perlihatkan atau sorotkan dengan OHP lukisan terlihat di atas dan siswa-siswa diminta menulis apakah yang mereka lihat dan kemudian mereka menutup matanya. Kemudian, lukisan diputar 90 derajat ke kanan dan siswa-siswa diminta membuka matanya serta menuliskan lagi apakah yang mereka lihat. Lalu ulangi langkah yang kedua, yaitu diputar 90 derajat. Setelahnya ulangi langkah yang ketiga. Lalu terakhir, kembalikan letak lukisan pada langkah pertama dan diskusikan pendapat para siswa. Jadi di sini kesimpulannya, ternyata sebuah lukisan dapat dilihat dari segala sudut pandang atau perspektif, dan hal ini berlaku untuk semua kejadian. Oleh karena itu, sebelum memutuskan sesuatu harus dilihat dari segala sudut pandangnya dulu. Di sini dapat juga menggunakan variasi-variasi objek lain yang sulit dikenali, misalnya bagian dari sebuah mesin mobil, dan para siswa harus menebak apakah benda tersebut menurut persepsi mereka masing-masing. Lalu pelatihan yang ketiga ada pelatihan untuk kepekaan. Tujuannya untuk meningkatkan kepekaan dan sensitivitas. Bahan-bahan yang diperlukan, buku catatan harian dan pensil, alokasi waktu 1 semester atau boleh lebih lama lagi. Prosedurnya, yang pertama, para siswa diminta untuk membuat catatan setiap hari mengenai hal-hal yang pernah dilihatnya. Mereka diminta membuat gambaran yang jelas tentang apa yang dilihat tersebut secara singkat dan jelas. Yang kedua, pada akhir pekan, mereka diminta untuk menggambarkan hal-hal yang paling bagus dilihatnya. Yang ketiga, minggu berikutnya mereka diminta mencatat hal-hal yang paling buruk dilihatnya setiap hari. Lalu tugas-tugas seperti tersebut di atas dapat diteruskan dengan mencatat boleh hal-hal yang paling menarik, hal-hal yang memberikan semangat, hal-hal yang paling membahagiakan, hal yang menyedihkan, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, setiap akhir minggu para siswa diminta untuk membacakan catatannya di depan kelas untuk menilai persepsi mereka masing-masing. Variasi-variasi yang dapat dilakukan, mungkin boleh tugasnya diubah mingguan dan bukan harian, serta buku catatannya diperbagus menjadi buku harian. Lalu pelatihan yang keempat ada pelatihan kemandirian. Tujuannya untuk membangkitkan kemandirian dan inisiatif. Bahan-bahan yang dibutuhkan, kartu catatan berukuran 3x5 cm sebanyak-banyaknya dan kotak dari karton untuk menyimpan. Alokasi waktunya jangka panjang. Prosedurnya, pertama, para siswa diminta mendiskusikan tentang orang-orang penting dalam segala bidang yang dapat mereka undang untuk berceramah mengenai keahliannya, hobinya, dan lain-lain. Lalu, setelah terkumpul banyak nama, maka mereka diminta membuat kartu yang isinya topik ceramah, nama, alamat, komentar mengenai ceramah. Dalam kurun waktu yang cukup lama, para siswa akan mampu mengumpulkan nama-nama cukup banyak dan jika diperlukan dapat diundang untuk berceramah untuk menambah pengetahuan para siswa. Kesimpulannya, guru supaya berdiskusi dengan para siswa dan memberikan penghargaan atas inisiatif mereka mengumpulkan tokoh-tokoh beraneka ragam yang dapat menjadi sumber pengetahuan. Lalu
Lalu ada pelatihan yang kelima, yaitu pelatihan untuk keaslian. Tujuannya untuk meningkatkan orisinalitas atau keaslian. Bahan-bahan yang diperlukan: kantong berisi 4 karet gelang, 2 pensil, 6 lembar kertas, 1 lilin, 1 kantong plastik, 3 jarum pentul, solatip, dan benang secukupnya. Alokasi waktunya 30 menit. Prosedurnya, para siswa diminta bergerombol masing-masing 4 orang. Masing-masing kelompok diberi bahan-bahan tersebut. Tiap kelompok dapat berkreasi apa saja dengan bahan-bahan tersebut. Lalu setelah waktunya habis, mereka diminta untuk menerangkan penemuannya. Kesimpulannya, diskusikan kreasi-kreasi mereka dan mana yang dapat menjadi komoditas perdagangan. Lalu selanjutnya ada saran untuk merangsang kreativitas. Yang pertama ada memberi pujian pada anak. Bila seseorang menunjukkan penemuannya, maka berilah pujian untuk memberikan semangat. Orang tua yang melihat kreasi anaknya jangan menertawakan supaya anaknya tidak jera. Lalu yang kedua ada latih anak untuk merencanakan sesuatu. Latihlah anak untuk merencanakan aktivitas keluarga, misalnya diajak berdiskusi lauk pauk apa yang sebaiknya disajikan. Inisiatif anak harus dihargai supaya ada rasa jati diri yang positif. Lalu yang ketiga ada berikan ruang khusus pada anak. Anak diberikan ruang khusus untuk bereksperimen dan dibuat kondusif agar bersikap positif terhadap lingkungannya. Lalu yang keempat ada anak sebaiknya bila bereksperimen supaya dilatih untuk tidak berputus asa. Jika ada kegagalan, diberi semangat terus berusaha sampai berhasil. Nah, hendaknya jangan terlalu bersifat protektif dan biarkan anak belajar menghadapi semua kesusahan supaya dalam hidupnya kelak ia menjadi ulet dan tahan banting. Lalu yang kelima, guru agar membiasakan anak-anak menghadapi tantangan dan rangsangan supaya kreatif dan jangan terlalu menuntut dan jangan terlalu memaksa. Lalu yang keenam, anak jangan dimanjakan. Murid jangan dimanjakan dan guru harus bersikap keras, tetapi bermaksud baik. Anak-anak dilatih agar berani mengambil resiko dan tidak mudah frustasi. Yang ketujuh, dilatih berpikir kreatif. Anak-anak sebaiknya dilatih untuk berpikir kreatif, misalnya bagaimana caranya bila tersesat di pasar malam dan kemana harus minta pertolongan. Berikan prakarya dari sisa-sisa kayu tol dari mebel dan biarkan anak berkreasi. Lalu kedelapan, dorong anak untuk melakukan eksperimen kecil. Misalnya menanam biji kacang di pot yang diletakkan di ambang jendela, dan juga didorong untuk mempelajari konsep baru. Misalnya es yang meleleh di dalam temperatur kamar, coklat meleleh jika dijemur di bawah sinar matahari. Selain itu, berikan informasi mengenai hal baru. Misalnya anak yang akan dioperasi amandelnya diberitahu bahwa akan mendapatkan informasi mengenai alat-alat kedokteran di kamar operasi. Lalu bisa juga juru rawat. Nah, di samping itu akan mendapatkan pengalaman merasakan hal-hal yang tidak enak setelah operasi. Di situ anak akan menghadapi persiapan mental. Lalu yang kesembilan, jangan mengganggu anak saat berkonsentrasi. Jika anak sedang asik dalam pekerjaannya, janganlah diganggu karena konsentrasinya akan buyar dan pekerjaannya tidak akan sempurna hasilnya atau bisa jadi gagal. Lalu yang ke-10, berilah anak motivasi. Orang tua atau guru harus memberi motivasi supaya anak dapat mengikuti atau melaksanakan idenya sendiri. Seringkali mereka punya ide-ide yang bagus dan baru hilang karena kehilangan kepercayaan dirinya sendiri
atau tidak mampu mengendalikan diri. Yang ke-11, dorong anak dengan pertanyaan agar dia berkembang. Untuk melengkapi perkembangan anak selama prasekolah, orang tua sebaiknya seringkali mendorong anak dengan pertanyaan-pertanyaan, misalnya, bagaimana kamu dapat menyelesaikan gambar sebagus ini? Atau, saya senang sekali kamu dapat mengatur kamarmu, dan lain-lain. Yang ke-12, beri tugas anak untuk bercerita. Orang tua atau guru dapat memacu aktivitas supaya anak menjadi kreatif. Dengan jalan anak seringkali disuruh mengarang cerita sehingga lama-kelamaan ceritanya meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang ke-13, anak jangan diajari setiap langkahnya, tetapi sediakan ruang di benaknya untuk membuat anak supaya berimajinasi, berbunga-bunga guna memfungsikan otaknya dengan lebih baik. Hal ini bukan berarti anak tidak dibimbing, tetapi anak disuruh untuk mencoba sendiri. Contoh yang salah yang banyak dilakukan orang tua adalah memegang tangan anak sementara anaknya menggambar. Lalu yang ke-14, beri sugesti yang positif. Orang tua sebaiknya membimbing ke arah sugesti yang positif jika anak terlihat membutuhkan. Dapat berbentuk pertanyaan yang merangsang pikirannya, misalnya anak yang baru menggambar kuda diberi pertanyaan, apakah kuda itu di lapangan? Atau apakah ada yang mau naik kudanya? Yang ke-15, jangan memarahi anak saat ia sedang berusaha melakukan sesuatu. Harus diingat ya, karena usaha yang kreatif seringkali tempat anak bekerja menjadi berantakan, misalnya karena dipakai untuk eksperimen yang membutuhkan tempat dan waktu. Anak di sini tidak perlu dimarahi supaya tidak mengendorkan semangat. Jadi ya, kalau yang kotor diberesi aja. Selanjutnya, pembahasan keempat adalah mengenai model pelayanan yang tepat bagi siswa berbakat di kelas reguler. Yang pertama ada mengkelompokkan pada kelas khusus. Nah, di sini yang dimaksud adalah siswa yang diidentifikasi memiliki keberbakatan akan dimasukkan pada kelas khusus dengan para peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang sama. Adanya kemampuan yang sama ini akan menjadikan setiap individu dalam kelas tersebut akan merasa tertantang dan pada akhirnya mereka akan menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Nah, metode kelas khusus ini tentunya tidak memungkinkan apabila jumlah peserta didiknya itu banyak. Jadi pada kelas ini hanya berisi anak-anak yang terpilih atau biasa disebut dengan man of gold. Nah, tentunya apabila diterapkan desain kelas khusus ini, maka bukan hanya sekedar mengkelompokkan anak berbakat saja, tapi juga mendesain ulang model pembelajarannya, kurikulum yang digunakan, serta dilakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua adalah program akselerasi. Program akselerasi adalah memindahkan murid secepat mungkin sesuai dengan kemajuan belajar dan kemampuan yang dimiliki individu dalam belajar. Nah, pemindahan dalam proses ini memasukkan individu belajar pada kelas yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Tentunya proses pemindahan ini dapat dilakukan apabila terlebih dahulu telah dilakukan tes akademik pada peserta didik tersebut, sehingga yang bersangkutan dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang telah ia miliki. Baik, seluruh materi telah selesai kami paparkan. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, maka silahkan boleh dikirimkan ke grup ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan menyimak materi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.